Perkenalkan, nama aku Cutarita Marsha, biasa dipanggil Icut. Aku lahir di Medan pada tanggal 6 Februari 2004 sebagai anak pertama dari 2 bersaudara. Saat ini aku tinggal di rumah bersama Umi atau biasa orang-orang bilang itu mama, ada nenek dan adik saya. Kebetulan saya sekarang lagi ngekos karena saya lagi berkuliah di luar kota, yaitu di Universitas Maliku Saleh di Loksmawe. Nah, kenapa saya cuma tinggal berempat? Karena abis saya sudah berpulang ke rahmatullah ketika saya SD kelas 4. Almarhum bernama Marhaban, seorang dokter hewan, dan ibu saya bernama Rodiah, seorang perawat di salah satu rumah sakit Medan. Adik saya bernama Toku Muhammad Aurik, dan usia kami hanya beda setahun. Saya beragama Islam sama seperti keluarga saya. Saya memiliki ciri fisik tinggi 160 cm, berat badan 55 kg dengan golongan darah B, dan saya wanita berhijab dengan kulit sawo matang, seperti abi saya. Saya sangat menyukai tempat yang memiliki udara segar dan pemandangan yang indah seperti alam. Memandangi lahan yang hijau, air yang jernih dan tenang, angin yang berhembus membuat pikiran saya tenang. Rasanya semua beban dan hidup yang sedang saya rasakan hilang tak berbekas. Saya sangat menyukai makanan pedas dan gurih. Itu juga menambah mood saya jika sedang tidak enak hati. Tentang kepribadian, saya adalah orang yang periang, ramah, dan sangat mudah bergaul. Saya sangat mudah beradaptasi saat berada di lingkungan baru dan mudah akrab jika bertemu dengan orang yang baru dikenal. Tapi terkadang juga perilaku saya bisa menyesuaikan keadaan yang ada, karena saya juga bisa introvert. Menurut pendapat keluarga dan teman-teman dekat saya tuh orangnya baik hati. Ya mungkin karena saya sering membantu orang, dan saya memang tidak tega ketika melihat orang lain kesusahan. Sebisa mungkin saya pasti berusaha untuk membantu meringankan beban orang tersebut. Saya juga tipe orang yang mau bekerja keras dalam hal apapun, karena saya selalu menginginkan hasil yang maksimal. Hanya saja saat sedang fokus pada sesuatu, saya cenderung mengabaikan hal yang lain. Saya juga terkadang sering bersikap egois. Ya mungkin karena umur saya juga masih 19 tahun ya. Jadi masih labil. Sampai sekarang saya terus berusaha untuk mengurangi keegoisan itu. Bernyanyi dan mencari tahu hal baru dan unik adalah hobi saya. Hobi saya itu karena ayah saya tuh hobinya nyanyi juga. Terutama hal-hal yang baru dan tren sekarang ini juga sepertinya kami memiliki hobi yang sama atau hal yang sama. Saat sedang tidak ada aktivitas, saya menghabiskan waktu dengan berolahraga, bermain internet, membersihkan kamar kos, berenang, atau apapun yang menurut saya mendatangkan manfaat. Dari lahir saya tuh tinggal di Medan. Kebetulan adik saya tuh orang asli Aceh dan sudah lama bekerja di Medan. Terus jumpa umi saya deh di Medan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan lahirlah saya dan adik saya. Oh ya, kebetulan adik saya itu maba, mahasiswa baru di Universitas di Banda Aceh, jurusan kedokteran gitu. Saya bersekolah dulu di SD Alfitriyah dari Alfitriyah swasta. Terus SMP-nya saya di negeri. Kenapa? Karena saya di swasta, karena kata mama ya harus agama dulu yang dikuatin karena masih kecil gitu kan. Terus SMP-nya baru deh boleh negeri gitu. Nah, selama duduk di bangku SMP, kegiatan saya dipadatkan dengan les matematika, bahasa Inggris, fisika, dan kekurangan saya mungkin di bahasa Inggris ya, karena saya tidak terlalu suka bahasa Inggris, cuman ya ngerti dikit-dikit gitu. Nah, setelah lulus dari SMP, saya melanjutkan pendidikan saya ke SMA Negeri 13 Medan. Nah, itu deket dari rumah saya, sekitar 15 menit aja, dan saya di situ udah naik kereta sendiri.
Nah, di SMA saya tidak hanya belajar dengan serius, tetapi juga aktif dalam berorganisasi, yaitu basket. Saat SMA saya tidak mau ikut les apapun, nggak tahu kenapa, kayak nggak pengen aja pada saat itu. Tapi pada akhirnya memutuskan untuk les di STAN. Kayak ada les yang untuk anak-anaknya itu mau ikut STAN gitu. Jadi aku ikut, cuman 3 bulan aja di situ belajarnya. Padahal kalau misalnya mungkin belajarnya lebih dari 3 bulan itu mungkin bakalan jebol ya. Soalnya kemarin itu aku udah masuk ranking, cuman nggak masuk ke beberapa orangnya gitu. Ya udahlah, mungkin belum beruntung kali ya. Nah, di tahun 2021 itu saya lulus dari SMA dan melanjutkan studi di Universitas Maliku Saleh. Saya memiliki jurusan pertanian, yaitu agribisnis, karena itu pilihan Umi. Pilihan saya yang pertama itu dokter hewan, karena pengen sama kayak abi saya gitu. Tetapi nggak lulus juga, ya mungkin bukan jalannya. Nah, kalau lulus di sana mungkin saya nggak jumpa dosen sebaik Pak Ade. Sekarang saya sudah memasuki semester 5. Ini lagi menjalani semester 5 yang cukup rumit ya. Di semester 5 ini, semester 4 dan semester 5 itu butuh perjuangan banget gitu. Nah, selain berkuliah juga saya aktif di beberapa organisasi kampus. Kemarin itu waktu maba saya ikut organisasi di Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Terus saya ikut juga Ikatan Mahasiswa Kota Medan karena itu kayak paguyuban gitu. Saya mungkin sampai sekarang masih ikut di Ikatan Mahasiswa Kota Medannya, tetapi nggak ikut lagi di himpunan mahasiswanya nih di semester sekarang ini. Saya berharap juga setelah lulus nanti saya bisa melanjutkan hidup dengan bekerja di perpajakan atau di bank gitu. Dan berkeinginan juga sih membuat usaha. Terus kemungkinan juga saya melanjutkan S2 atau S3 jika ada rezeki nanti. Pengennya sih di luar negeri gitu, di Jepang gitu ya. Kayak saudara saya juga ada juga yang dia tuh dari agribisnis melanjutkan S2-nya di Jepang, lalu S3-nya di Jerman ya kalau nggak salah. Dan dia rumahnya juga di Loksmawe, di deket sini gitu. Oh ya, saya juga ada keluarga di Loksmawe nih. Keluarga dari ayah, tapi di kotanya. Jadi saya di sini ngekos karena jauh banget dari kota Loksmawe-nya gitu. Saya ingin ke Jepang karena di sana teknologi pertaniannya udah canggih banget gitu. Terus saya pengen mengabdikan ilmu saya nanti untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu hal itu tidak mudah, tetapi saya sudah siap bekerja keras untuk itu. Oh iya, rencana semester 6 ini saya mau magang di luar kota atau di domisili tempat tinggal saya. Pengennya sih semoga di domisili tempat tinggal saya ya, soalnya biar dekat aja sama keluarga gitu kan, kayak rindu aja gitu. Biar jadi manja lagi mungkin. Karena udah capek ngekos, pengennya sih diterima magang di Medan gitu biar nggak jauh-jauh. Pengen aja kan 1 semester doang gitu. Oke, segitu aja cerita tentang diri saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, dari mana, Dek? Hai guys, di video kali ini aku mau memberikan afirmasi positif untuk para kalian yang menonton video ini. Ketika seseorang berbuat salah padamu,
Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang membuatnya melakukannya. Setelah Anda memahami konsepnya tentang baik dan jahat, Anda akan merasa kasihan padanya dan berhenti merasa kagum atau marah. Jika konsepnya mirip dengan Anda, maka Anda akan terikat untuk memaafkannya, karena Anda akan bertindak seperti dia dalam keadaan yang sama. Tetapi jika Anda tidak membagikan idenya tentang kebaikan dan kejahatan, maka Anda akan merasa lebih mudah untuk mengabaikan kesalahan seseorang yang bingung dan berada dalam kekacauan moral. Kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Jangan menjelaskan filosofi Anda, wujudkan itu. Berdiam diri dalam keindahan hidup, perhatikan bintang-bintang dan lihat diri Anda, berlarilah bersama mereka. Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya pria yang baik. Jadilah satu. Hanya ada satu cara menuju kebahagiaan, dan itu adalah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kemampuan atau kehendak kita. Manusia tidak terlalu khawatir dengan masalah-masalah nyata, melainkan dengan kecemasan-kecemasan khayalannya tentang masalah-masalah nyata. Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Jika Anda tertekan oleh sesuatu di luar, rasa sakit itu bukan karena benda itu sendiri, tetapi karena pikiran Anda tentangnya. Dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabut kapan saja. Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa istimewanya hidup, berpikir, menikmati, dan mencintai. Balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Terimalah hal-hal yang takdir mengikat Anda, dan cintai orang-orang yang takdir menyatukan Anda, tetapi lakukan dengan sepenuh hati. Pertama, katakan pada diri sendiri akan menjadi apa Anda, dan kemudian melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jika Anda ceroboh dan malas sekarang, dan terus menunda-nunda dan selalu menunda hari setelah itu, Anda akan memperhatikan diri sendiri. Anda tidak akan menyadari bahwa Anda tidak membuat kemajuan, tetapi Anda akan hidup dan mati sebagai seseorang yang sangat. Mulai sekarang, putuskan untuk hidup sebagai orang dewasa yang membuat kemajuan dan jadikan apapun yang menurut Anda terbaik sebagai hukum yang tidak pernah Anda kesampingkan. Dan kapanpun Anda menghadapi sesuatu yang sulit atau menyenangkan, atau dianggap tinggi atau rendah, ingatlah bahwa kontesnya sekarang Anda berada di pertandingan Olimpiade dan tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dan bahwa kemajuan Anda dihancurkan atau dipertahankan dalam satu hari dan satu peristiwa. Bukan kematian yang harus ditakuti seseorang, tetapi dia harus takut tidak pernah memulai hidup. Jika seseorang dapat menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya pikirkan atau lakukan tidak benar, saya akan dengan senang hati berubah. Karena saya mencari kebenaran, di mana tidak ada seseorang pun yang benar-benar dirugikan. Orang yang terus menipu diri sendiri dan ketidaktahuannya lah yang dirugikan. Saya sering bertanya-tanya bagaimana mungkin setiap pria mencintai dirinya sendiri lebih dari semua pria lainnya, tetapi tetap kurang menghargai pendapatnya sendiri daripada pendapat orang lain. Jika Anda ingin meningkat, puaslah dengan anggapan bodoh dan dungu. Siapapun yang mampu membuat Anda marah menjadi tuan Anda. Dia bisa membuat Anda marah hanya jika Anda membiarkan diri Anda diganggu olehnya. Kuncinya adalah berteman hanya dengan orang-orang yang mengangkat Anda, yang kehadirannya menuntut yang terbaik dari Anda. Dia yang menertawakan dirinya sendiri tidak pernah kehabisan bahan untuk ditertawakan. Kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tidak mungkin bagi seseorang pria untuk mempelajari apa yang menurutnya sudah diketahui. Jika tidak benar, jangan lakukan. Kalau tidak benar, jangan bilang. Tujuan hidup bukanlah untuk berada di pihak mayoritas,
tetapi untuk melarikan diri dari menemukan diri sendiri di barisan orang gila. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Itu semua ada dalam diri Anda dan cara berpikir Anda. Balas dendam terbaik bukanlah menjadi seperti musuhmu. Saat Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, orang yang saya hadapi hari ini akan ikut campur. Tidak tahu terima kasih, sombong, tidak jujur, cemburu, dan masam. Mereka seperti ini karena mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tetapi saya telah melihat keindahan kebaikan dan keburukan kejahatan. Dan setelah mengakui pelaku kesalahan memiliki sifat yang berhubungan dengan saya, bukan dari darah dan kelahiran yang sama, tetapi pikiran yang sama dan memiliki bagian dari yang ilahi. Jadi tidak ada dari mereka yang bisa menyakitiku. Tidak ada yang bisa melibatkan saya dalam keburukan. Saya juga tidak bisa merasakan marah pada kerabat saya atau membencinya. Kita dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki, tangan, dan mata. Seperti dua baris gigi, atas dan bawah. Saling menghalangi adalah hal yang tidak wajar. Merasa marah pada seseorang, memunggungi dia, sama dengan itu tidak wajar. Tolak rasa luka Anda dan luka itu sendiri akan hilang. Orang tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentangnya. Pandangan dan masalah orang lain bisa menular. Jangan sabotase diri Anda dengan mengadopsi sikap negatif dan tidak produktif secara tidak sadar melalui pergaulan Anda dengan orang lain. Hanya orang terdidik yang bebas. Ingat, kita tidak cukup dipukul atau dihina untuk disakiti. Anda harus percaya bahwa Anda disakiti. Jika seseorang berhasil memprovokasi Anda, sadarilah bahwa pikiran Anda terlibat dalam provokasi tersebut. Itulah mengapa penting bagi kita untuk tidak menanggapi kesan secara impulsif. Luangkan waktu sejenak sebelum bereaksi dan Anda akan merasa lebih mudah untuk mempertahankan kendali. Anda adalah jiwa kecil yang membawa mayat. Saya menertawakan mereka yang berpikir mereka dapat merusak saya. Mereka tidak tahu siapa saya. Mereka tidak tahu apa yang saya pikirkan. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh hal-hal yang benar-benar milik saya dan dengan mana saya hidup. Pertama, pelajari arti dari apa yang Anda katakan, dan kemudian bicaralah. Tidak ada orang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Jalani hidup yang baik. Jika ada dewa dan mereka adil, maka mereka tidak akan peduli seberapa solehnya Anda, tetapi akan menyambut Anda berdasarkan kebajikan yang telah Anda jalani. Jika ada dewa tetapi tidak adil, maka Anda seharusnya tidak menyembah mereka. Jika tidak ada dewa, maka Anda akan pergi, tetapi akan menjalani kehidupan yang mulia yang akan terus hidup dalam ingatan orang yang Anda cintai. Ketika orang lain menyalahkan Anda atau membenci Anda, atau orang-orang menyuarakan kritik serupa, masuklah ke dalam jiwa mereka. Masuklah ke dalam dan lihat orang macam apa mereka. Anda akan menyadari bahwa tidak perlu dipuliti kecemasan bahwa mereka harus memiliki pendapat tertentu tentang Anda. Aturan pertama adalah menjaga semangat yang tidak terganggu. Yang kedua adalah melihat sesuatu secara langsung dan mengetahui apa adanya. Jangan bertindak seolah-olah Anda akan hidup 10.000 tahun. Kematian membayangi Anda. Selama Anda hidup, selama itu ada dalam kekuatan Anda, jadilah baik. Berikut adalah aturan untuk diingat di masa depan. Ketika ada sesuatu yang menggoda Anda untuk merasa pahit, sama dengan bukan ini adalah kemalangan. Tetapi menanggung ini dengan layak adalah keberuntungan. Perhatikan baik-baik dirimu sendiri. Ada sumber kekuatan yang akan selalu muncul jika kamu selalu mencari. Sekian afirmasi positif dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.